atau saya sediakan untuk Bapak Kiai, Bapak Yusuf Muhammad. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tertangkap baik Pak Eri? Alhamdulillah baik. Baik ya. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatu wa salaman ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bersyukur kepada Allah kita bisa berjumpa untuk melanjutkan kajian kita mahabbah kepada Rasulullah menuju Muslim kafah. Saya berharap frame-nya atau outline-nya tema ini sudah tertata ya. Karena ini sebenarnya lanjutan dari kajian kita yang sepotongnya sudah pada bulan Mei atau apa itu. Ketika kita bicara mahabbah kepada Allah sebagai jalan menuju keikhlasan, kan begitu waktu itu. Nah, jadi ini sebenarnya bagian dari itu. Kalau kita scan dari awal, sesungguhnya begini. Seruan ayatnya tadi sudah jelas, 208 Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, untuk menjadi muslim kafah itu tentu perlu kepatuhan yang penuh. Nah, gitu. Jadi perlu kepatuhan, ketaatan yang penuh. Tidak mungkin menjadi muslim kafah kalau tidak punya kepatuhan, ketaatan kepada Islam. Ya. Itu ininya, frame-nya begitu. Sementara respon manusia terhadap seruan muslim kafah ini jelas. Manusia dibagi 3. Hanya orang beriman yang menyatakan sami'na wa ata'na. Jadi hanya orang beriman yang menyatakan sami'na wa ata'na. Sementara orang kafir mengatakannya sami'na wa asayna. Saya dengar tapi saya tidak mau patuh. Itu ayat-ayatnya tempo hari sudah kita baca. Yang ketiga orang munafik. Orang munafik itu sami'na wa hum la yasma'un. Mereka menyatakan mendengar tapi sesungguhnya tidak mau mendengar. Karena yang mendengar hanya kuping mereka, sementara patuh tidak itu urusan hati. Orang munafik memang seperti itu. Nah, itu respon manusia. Ya, respon manusia terhadap seruan untuk menjadi muslim kafah itu begitu. Jadi hanya orang beriman saja yang punya kepatuhan sami'na wa ata'na. Ternyata sami'na wa ata'na ini dibagi 3. Nah, gitu. Dibagi 3. Kemarin sudah saya sebutkan sekilas. Ada kepatuhan yang total, itu adalah kalau taatnya karena cinta. Nah, kalau orang taat karena mahabbah, sudah itu nggak ada tarifnya itu. Apapun dipertaruhkan. Nah, begitu. Yang level di bawahnya, patuh tapi karena hitung-hitungan. Itu patuh karena kesadaran. Ya. Mungkin sadar karena ilmunya, kalau melakukan sholat sunat 12 rakaat, disiapkan surga, itu karena kesadaran. Jadi karena kesadaran. Nah, level yang paling bawah ini yang sudah bahaya, itu adalah sami'na wa ata'na tapi terpaksa. Ya, karena keterpaksaan. Kalau keterpaksaan ini ya mungkin bisa ikhlas, tapi mungkin juga bisa riya, bahkan bisa yang lain-lain. Itu risiko bahayanya sangat tinggi kalau masih dalam level keterpaksaan itu. Nah, oleh karena kepatuhan yang penuh sebagai syarat menjadi muslim kafah itu adalah kepatuhan karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ada mahabbah, topik tersendiri mahabbah dalam Al-Quran. Nah, mahabbah dalam Al-Quran itu kita sudah kaji kan tempo hari.
ada satu sisi cinta dunia. Itu hambatan itu untuk muslim kafah. Ya. Kemudian yang kedua ada mahabbah kepada Allah. Istilah lain yang pertama mahabbah syahwat, cinta syahwat. Yang kedua adalah cinta iman. Nah, oleh karena itu di dalam ayat tempo hari hanya orang-orang beriman saja yang bisa sami'na wa atokna secara penuh, dan untuk bisa penuh maka harus ada mahabbah. Itu sebabnya tempo hari juga sekilas kita sempat membaca ayat 24 surat At-Taubah. Ya. Kalau orang kalau orang mahabbahnya kepada Allah, kepada Rasul, kepada jihad itu tidak lebih tinggi dibandingkan mahabbahnya kepada dunia, maka itu khawatirnya menjadi orang fasik. Lah kalau orang fasik tidak mungkin menjadi muslim kafah. Yang dijamin menjadi muslim kafah adalah apabila kecintaannya kepada Allah, kepada Rasul itu lebih tinggi dibandingkan kecintaan-kecintaan yang lain. Nah, itu frame-nya begitu. Nah, mahabbahnya kepada Allah, mudah-mudahan tidak lupa karena sudah lama. Mahabbah kepada Allah sudah kita bahas pada bulan Mei kalau tidak salah. Nah, sekarang kita bahas mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita mulai pertemuan tempo hari. Nah, mahabbah kepada Allah kan 5. Cinta kepada Allah kan kriterianya 5. Kita sudah paham. Nah, mahabbah kepada Rasulullah itu juga 5, cuman ureannya yang sedikit berbeda. Yang sedikit berbeda. Mahabbah kepada Rasulullah itu yang pertama adalah mengenal, tempo hari sudah. Yang kedua adalah menyebut, mengingat, mengenang. Tentang salah satu cara menyebutnya diajarkan oleh Al-Quran, perbanyak sholawat. Itu sudah kita bahas. Yang ketiga, merasakan hadirnya Rasulullah dengan cara merasakan syariat Islam yang dibawa Nabi itu rahmatan lil alamin. Seperti yang tempo hari juga rasanya sudah dibaca surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau seseorang itu tandanya dia menyintai Nabi, maka dia menerima syariat itu sebagai rahmat, bukan sebagai beban. Nah, tempo hari kan itu yang sudah pernah kita bahas, ya, yang sudah pernah kita bahas. Tempo hari sampai poin 4 atau 3, Pak Akhir ya? Poin 3 kalau dia ya. Merasakan. 3 ya? Nah, itu poin 3. Berarti poin 4-nya, Anda orang itu mahabbah kepada Rasulullah itu adalah menaati perintah-perintah Nabi dan sekaligus meneladani akhlak Nabi. Nah, gitu ya. Menaati perintah Nabi dan sekaligus meneladani akhlak Nabi. Nah, itu ada 2 ayat yang memberikan petunjuk tentang itu. Kalau yang ketiga tadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu surat Al-Anbiya ayat 107. Kalau menaati perintah Nabi itu ada antara lain di surah An-Nisa, Pak Air. Di surah An-Nisa, di sana ada firman Allah, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Saya tidak mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Nah, ayat 6 An-Nisa ayat 64 juga. 64 ya. 64. Oke. Ya. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajatullaha tawwaba. Itu ayat 64. Nah, yang meneladani itu ini yang sudah sering
ceramahkan kalau yang ini adalah di surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 21 kalau tidak salah. Ada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, menaati Nabi dan meneladani Nabi, ini saya kira saya tidak perlu panjang urean di sini karena ini materi isinya itu sudah sering diceramahkan walaupun dalam materi yang terpisah-pisah. Nah, malam ini saya ingin ngajak Bapak Ibu untuk fokus yang kelima, ya, yaitu memelihara, menjaga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kelima, M yang kelima. Menjaga atau memelihara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mulai dari membahas apa itu sunnah. Pengetahuan kita apa? Ini sekaligus muhasabah evaluasi. Sepengetahuan kita kalau ada pertanyaan apa itu sunnah, karena kita sedang membahas menjaga memelihara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sunnah? Sunnah ya semua ucapan, tindakan, tingkah laku, sikap kanjeng Nabi Muhammad ya. Dan diamnya Rasul mungkin ya. Iya, sikap tadi ya. Nah, itu sunnah salah satu aspek definisi. Makanya perlu kita bahas. Pembahasan tentang sunnah itu ada dua. Kenapa kok ada definisi seperti tadi? Walaupun nanti kita sempurnakan. Ada sunnah menurut arti bahasa. Ada sunnah menurut definisi, terminologi, batasan atau pengertian. Sama dengan kalau kita membahas sholat. Kan sholat menurut bahasa adalah doa. Tapi kalau sholat menurut definisi, nah itu beda lagi. Ini juga begitu. Di dalam kajian-kajian ilmu keislaman itu formatnya seperti itu. Sunnah, seperti Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa ya bacaan. Tapi kalau bicara Al-Quran, tidak sekedar dari sisi bahasa bacaan. Karena Al-Quran itu sumber utama hukum Islam dan seterusnya. Maka definisinya ada definisi secara bahasa, ada definisi secara syariat. Begitu juga sunnah. Nah, itu di situ. Jadi ada sunnah menurut arti bahasa. Apa sunnah menurut arti bahasa? Nah, yang kedua sunnah menurut definisi syariat Islam. Ya, itu salah satunya yang disampaikan oleh Pak Toha tadi. Nah, nanti kita lihat. Nah, sunnah menurut arti bahasa dulu kita lihat. Supaya kita mendapatkan pemahaman yang utuh ini harus kita jelajah beberapa ayat yang menggunakan kata sunnah. Apalagi kita sering mengatakan, sering mendengar atau mengucapkan sunnatullah. Apalagi itu artinya sunnatullah. Nah, kalau Pak Toha tadi menyatakan bahwa sunnah Nabi adalah segala ucapan, tindakan, sikap, sejarah hidup, perjalanan hidup, dan lain-lain. Lah kalau kita ada istilah sunnatullah, apakah itu adalah perjalanan hidup Allah dan lain-lain? Nah ini yang kita perlu perjelas istilah sunnah ini. Mari kita lihat terjemahan atau arti bahasa dari sunnah dalam Al-Quran. Baru nanti kita lihat arti sunnah dalam definisi syariat Islam. Ini nanti sampai berpengaruh, membedakan arti bahasa dan arti syariat. Ini nanti sampai berpengaruh yang selama ini misalnya istilah bid'ah. Nah, istilah bid'ah itu begitu. Bid'ah itu mestinya harus paham bid'ah secara bahasa, ada bid'ah secara syariat. Jangan sampai arti bahasa digunakan menetapkan hukum. Nah, ini yang kemudian menjadi rame di situ. Ya. Menjadi rame di situ.
Sunnah juga begitu. Mari kita lihat misalnya Pak Aher bisa dibukakan ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan istilah sunnah. Itu pertama misalnya di surat Ali Imran ya, itu kita ada istilah di surat Ali Imran itu kata sunan di sana ya. Ayat berapa tuh, Pak? Ayat 137 coba. Apa di sana? Qad khalat min qablikum. Qad khalat. Terus qad khalat min qablikum Sunanun fasiru fil ardi kaifa kana aibatul mukadzibin. Sunan itu di kata itu adalah bentuk jamak dari kata sunnah. Sunnatun itu bentuk tunggal. Nah, sunan itu adalah bentuk jamak. Mari kita lihat nanti untuk memastikan kalau begitu arti bahasa sunnah itu apa? Itu ngambil dari ayat itu. Gitu ya. Di situ apa terjemahannya? Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Itu sunnah-sunnah Allah. Ya. Sunnah-sunnah Allah yang berlaku untuk umat terdahulu. Coba kamu berjalan di muka bumi, bagaimana sunnatullah terhadap umat terdahulu. Nah, ini salah satu sunnatullah, itu adalah kalau umat terdahulu berbuat dosa, itu kan dihukum seketika. Ya, azab seketika. Nah, itu berarti apa sunnah di situ artinya kalau begitu? Hukum. Berarti hukum, ya keputusan, ya kebiasaan. Nah, gitu ya. Oleh karena itu sunnah menurut arti bahasa, ya hukum, ya kebiasaan, ya keputusan-keputusan. Nah, itu arti bahasa dari kata sunnah. Ya. Maka kalau sunnatullah berarti kebiasaan Allah memperlakukan umatnya, kebiasaan Allah menetapkan keputusan hukumnya, kebiasaan Allah memberikan kepastian kepada umat-umat terdahulu. Sunnah arti bahasanya adalah kebiasaan, hukum, ketetapan, itu arti sunnah. Lagi ayat yang lain supaya komplit. Nanti akan kita ketemukan, akan kita simpulkan bahwa kalau begitu sunnah menurut arti bahasa itu ya ketetapan, ya hukum, ya sejarah hidup, ya kebiasaan-kebiasaan. Itulah sunnah menurut arti bahasa. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran. Masih di surat Imran. Masih di surat sekarang An-Nisa, Pak Aher. An-Nisa ayat. An-Nisa coba dilihat di antara lain ayat 26 coba. Di sana ada ayat entah 26 entah 25 yuridullahu yubayyina lakum wa yahdikum sunanalladzina. Oke. Nah, coba di situ apa artinya? Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang belum kamu. Iya. Para nabi dan orang-orang saleh. Dan dia menerima tobatmu. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, apa kesimpulan kita diberitahukan oleh Al-Quran? Al-Quran adalah bahasa yang paling tinggi, maka arti-arti istilah yang diambil Al-Quran adalah paling fasih, paling sahih. Kalau begitu, sunnah di situ apa berarti secara bahasa? Perjalanan hidup. Perjalanan hidup ya. Ada ya kan begitu ya Pak Toha ya? Ya betul. Jalan-jalan hidup itulah sunnah. Begitu. Jadi sunnah itu menurut arti bahasa ya kebiasaan, ya ketetapan, ya hukum, ya jalan kehidupan itu sunnah. Nah kalau begitu ada sejarah orang itu juga secara bahasa sunnah, sejarah kehidupan seseorang. Makanya nanti ketemu hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang merintis jalan kebaikan kan begitu.
Dia dapat pahalanya sendiri dan pahala orang-orang yang mengikuti sesudahnya. Nah, jadi manusia itu punya punya sunnah. Tapi sunnahnya manusia adalah secara bahasa. Tidak sunnah dalam definisi syariat. Nah, gitu. Sejarah hidup. Kemudian meloncat lagi coba supaya lengkap. Di Al-Anfal, Pak Aher. Al-Anfal ayat. Al-Anfal Al-Anfal itu surat 8 ya. Ayat 38 coba. 38. Iya. Nah, kalau di atas tadi sunanalladzina min qablikum, ini ada mirip. Itu di ayat itu ada sunnatul awwalin kalau tidak salah. 38 ya, Pak? Kulilladzina kafaru. Sunnatul awalin ya, terakhir ya. Ya. Coba terjemahnya apa sunnatul awalin di situ? Katakanlah kepada orang-orang yang itu berlaku sunnah terhadap orang-orang yang dahulu. Jadi sunnatul awalin itu kebiasaan-kebiasaan umat terdahulu, keputusan-keputusan Allah untuk mereka. Jadi ada istilah sunnatul awalin, kebiasaan para pendahulu. Ada lagi di surat tadi surat apa? Al-Anfal ya. Nah, Ya, ada lagi istilah sunnatul awalin itu di surat Al-Hijr. Hijr itu surat berapa? 15. Ya. Ayatnya berapa? Ayat masih di awal Pak Aher, di halaman pertama 13 coba. Di situ malah diulang 2 kali kalau tidak salah. Bukan 2 sekali. La yu'minuna bihi ada ya? Waqad khalat sunnatul awalin. Apa terjemahnya di situ? Sunnatul awalin. Kebiasaan telah berlalu sunnatullah terhadap orang terdahulu. Sunnatullah, kebiasaan-kebiasaan orang terdahulu. Jadi itu kembali lagi menguatkan yang sebelumnya. Sunnah itu secara bahasa artinya kebiasaan, jalan hidup, keputusan-keputusan, hukum-hukum Allah, itu artinya sunnah. Maka nanti pembahasannya sunnah itu ternyata ada yang wajib. Nah, bagaimana kalau sunnah itu amalan yang dikerjakan berpahala, kalau ditinggal tidak berdosa, itu sunnah apa lagi itu? Nah, ini pentingnya kita bahas supaya proporsional kita menggunakan istilahnya. Lalu di surat Al-Isra itu ada ayat malah diulang sunnahnya itu 2 kali. Di surat Al-Isra. Masih menurut bahasa ya? Masih menurut bahasa. Kita selesaikan beberapa ayat yang berkaitan dengan bahasa. Supaya nanti ketika kita membaca ayat Al-Quran, karena ini pembahasan tentang mahabbah Rasul dengan segala kaitannya ini penting, maka ayat-ayatnya kita rujuk rada lengkap. Supaya nanti ketika kita membaca Quran sendiri, ini yang sudah pernah dibahas. Di surat Al-Isra. Ayat? Al-Isra itu surat 17 ayat 77 coba. 77. Sunatan kot arsalna. Qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Ya, itu aja sunnah, itu sunnatullah. Sunnatina itu maksudnya sunnatullah. Apa terjemahnya di situ coba? Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Jadi sunnah di situ adalah ketetapan. Ketetapan ya. Itu sama dengan sunnatullah. Sunnatullah. Nah, ada istilah sunnatullah yang istilahnya betul-betul sunnatullah, bukan sekedar makna kayak tadi. Itu di surat sunnatullah, ya, ada istilah sunnatullah. Itu di surat Al-Ahzab coba. Surat Al-Ahzab setelah 62 Pak Toha coba. Bentar, Al-Ahzab itu ayat surat 33.
33, sebentar, 33 ya, 62 ya. 62. Di situ ada istilah sunnatullah diulang 2 kali. Ya, betul. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu walan tujida li sunnatillahi tabdila. Tabdila. Iya, ya, ada istilah langsung sunnatullah. Coba terjemahannya apa di situ? Sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu, dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Jadi sunnatullah kira-kira apa? Kaitannya tadi sudah diterjemahkan di atas. Kebiasaan-kebiasaan Allah, hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Jadi sunnah itu ya ketetapan, ya hukum, ya kebiasaan. Nah, itu istilah sunnatullah. Nah, mungkin karena belum menemukan Allah, sehingga dikatakan hukum alam. Jadi sunnatullah itu dikatakan hukum alam. Apa itu maksudnya hukum alam? Padahal yang dimaksud hukum alam itu dalam perspektif keimanan seorang muslim tidak ada sesuatu yang di luar jangkauan tangan kekuasaan Allah. Maka istilah sunnatullah itu termasuk hukum alam itu sunnatullah. Kalau belahan bumi ada lempengannya ya sunnatullah, ya sudah pasti itu ada gempa. Nah, jadi itu orang menanyakan fenomena alam. Tapi kalau agama menyatakan itu sunnatullah, apa artinya? Ketetapan Allah, kebiasaan-kebiasaan ciptaan Allah yang diletakkan di ciptaan-ciptaan Allah. Itu mereka sebutnya hukum alam. Tapi kalau seorang muslim beriman, paham agama, itu istilahnya adalah sunnatullah, ketetapan-ketetapan Allah. Ustaz, ada lagi? Sebelum berlanjut, barangkali. Jadi hubungannya antara kalau kita pengertian sunnah adalah yang tadi awal, antara kalau dilaksanakan itu mendapat pahala dan tidak, dan kalau tidak dilaksanakan tidak apa gitu definisinya, dengan keterkaitannya dengan ini apa namanya hukum alam, yang dimana kalau malam itu gelap itu kan juga sunnatullah juga, gitulah kira-kira gitu. Ya, ada gerhana bulan, gerhana matahari dan lain sebagainya. Ini kaitan seperti apa, Kak? Ya, nanti ini kita membahas sunnah dalam arti bahasa. Nah, nanti kita bahas sunnah dalam definisi agama. Syariat. Ya. Sunnah dalam definisi agama atau dalam definisi syariat itu ada 3. Sunnah dalam ilmu hadis. Nah, ini yang seru ini. Yang kedua, ada sunnah dalam ilmu usul fikih. Sehingga nanti akan melahirkan ini wajib apa sunnah apa makruh. Nah, itu sunnah berkaitan dengan usul fikih. Pasti ada virusnya. Cuman ini jualan. Yang ketiga, sunnah dalam terminologi dalam kajian fikih. Sunnah dalam kajian ilmu fikih. Saya ulangi. Jadi sunnah itu ada 2 pembahasan. Sunnah menurut pengertian bahasa. Ada sunnah dalam terminologi syariat. Dalam terminologi syariat atau istilah itu ada 3. Sunnah dalam ilmu hadis, ada sunnah dalam ilmu usul fikih, ada sunnah dalam ilmu fikih. Nah, ini kalau tidak diperjelas itu nanti akan bingung. Ya. Sehingga salah-salah penerapan. Tadi itu contohnya. Karena nanti ada perbedaan. Sunnah dalam istilah bahasa, itu lawan katanya bid'ah. Tapi kalau sunnah dalam hukum, lawannya adalah makruh. Nah, ini harus paham ini. Ya, harus paham. Kalau enggak, ini bisa keliru-keliru. Ya. Yang lebih menggelikan itu kan sama-sama salahnya tapi sama-sama ngotot. Karena sama-sama salah persepsi gitu ya. Ya. Itu Pak Aher, jadi kaitannya di situ. Nah, nanti arti-arti bahasa ini nanti akan masuk ke dalam 3 terminologi, 3 definisi sunnah tadi itu. Ya. Kita lanjutkan dulu, ada istilah sunnatullah dan sunnatul awalin yang digabung dalam 1 ayat.
Kalau tadi kan dalam sunnatullah diulang 2 kali. Coba lanjut. Sebelum surat Yasin itu apa? Fatir ya? 35. Fatir, surat Betul, Fatir. Pak Hair, Pak Toha, coba Bapak Ibu lihat di ayat 43 coba. Iya. Nah, di situ ada sunnatul awalin dan sunnatullah. Bukan dasarnya coba. Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. Jadi sunnah di situ ada sunnatullah, ada sunnatul awalin. Ya. Orang yang merencanakan keburukan itu pasti kena timpa keburukan. Kembali ke keburukan. Kalau mereka tetap sombong dengan begitu, tidak sadar, ya hanya seperti menunggu kebiasaan Allah terhadap orang-orang dulu. Akan ketimpa siksa azab juga. Nah, itu sunnatullah, kebiasaan-kebiasaan Allah. Nah, itulah istilah-istilah sunnah menurut arti bahasa. Menurut arti bahasa. Nah, sekarang jadi sunnah menurut arti bahasa, kesimpulan kita dari petunjuk-petunjuk Al-Quran ayat-ayat tadi itu, sunnah menurut arti bahasa ya ketetapan, ya kebiasaan, ya hukum, ya jalan hidup, nah gitu ya. Sejarah hidup itu adalah semua sunnah, ya jalan hidup itu semua sunnah dalam arti bahasa. Nah sekarang adalah yang kedua ini sunnah ya, dalam artian definisi syariat dibagi 3. Ada menurut ilmu hadis disebutkan oleh Pak Toha. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, dihubungkan kepada Nabi, berupa perkataan, berupa tindakan, berupa sikap, bahkan sifat-sifat perorangan, baik sebelum diangkat menjadi Nabi maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Itulah sunnah menurut ilmu hadis. Nah, sunnah menurut ilmu hadis inilah yang kemudian nanti akan ketemu. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih, ada yang dan segala macam. Nah, itu pembahasannya tidak di usul fikih. Usul fikih nanti hanya akan menggunakan kalau yang sahih jadi dasar hukum, kalau tidak sahih tidak jadi dasar hukum. Itu sunnah dalam terminologi ilmu usul fikih. Nah, begitu ya. Jadi yang pertama, sunnah menurut ilmu hadis adalah kullu ma udhifa ilan nabi, begitu bahasa aslinya, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu merupakan perkataan, sabda-sabda beliau, ucapan-ucapan beliau, atau berupa tindakan perbuatan beliau, atau merupakan sikap beliau, nah begitu, atau sejarah hidup beliau, baik sebelum maupun sudah diangkat menjadi Rasul. Itu sunnah dalam ilmu hadis. Istilah lainnya adalah mustalahul hadis. Mungkin kajiannya Pak Edi sudah sampai sana ya, ilmu mustalah hadis. Ilmu tentang hadis, tentang sunnah-sunnah dalam istilah ilmu hadis. Nah, contoh sikap Nabi. Kalau ucapan itu sudah jelas, kita sudah sangat banyak. Sikap Nabi misalnya, ada satu kejadian, satu peristiwa
di akhir sebuah pertempuran, kemudian sahabat berkumpul, ya biasa, mereka saling minum. Nah, ada sahabat yang baru datang, mereka minum, dikasih air kemudian minum. Ternyata minumnya sambil berdiri. Jadi dikasih air, ya mungkin buru-buru atau nggak dapat tempat duduk, minum sambil berdiri. Nabi melihat, tapi Nabi tidak menegur. Nah, ya, Nabi tidak menegur. Nah, kebiasaan Nabi kalau sahabat salah pasti ditegur. Tapi kalau sahabat melakukan sesuatu, Nabi melihat tidak ditegur, arti tidak salah. Artinya boleh. Gitu, artinya boleh. Apa kesimpulannya? Oh, kalau begitu minum sambil berdiri itu boleh. Kata-katanya boleh ya. Kata-katanya boleh. Nah, di kesempatan yang lain, jadi sikap diamnya Nabi itu takrir, itu adalah ketetapan. Nabi pertanda Nabi menyetujui, tidak menyalahkan itu. Berarti perbuatan itu boleh. Nah, bisa di lain waktu dalam sebuah event lain waktu, Nabi disodori air minum oleh sahabat. Ternyata apa? Ternyata Nabi mencari duduk, kemudian duduk, baru minum. Nah, begitu ya, baru minum. Apa kesimpulannya? Oh, kalau begitu, minum itu sebaiknya sambil duduk. Nah, itulah yang disebut sunnah. Tapi kalau minum sambil berdiri apa? Boleh. Boleh. Nah, ya. Jadi jangan dikatakan tidak sunnah. Karena kalau hukum tidak sunnah nanti jadinya berbeda. Jadi minum sambil berdiri itu boleh. Tapi sebaiknya sunnahnya sambil duduk. Nah, itu takrir namanya, sikap Nabi. Jongkok itu, ya? Atau jongkok itu? Ya, itu contoh dari hadis yang bukan ucapan tapi takrir. Ya, ketetapan Nabi, sikap Rasulullah. Nah, maka hadis itu atau sunnah itu, kita belum bicara hadis, sunnah itu dibagi 3. Ada sunnah qauliyah, kata-kata, ada sunnah fi'liyah, tindakan, ada sunnah takririyah, ketetapan sikap Nabi. Itu 3 klasifikasi sunnah. Ya. Nah, itu sunnah dalam ilmu hadis. Ya, dalam ilmu hadis. Tadi yang kedua, ya. Ustadz tadi disebut di dalam menurut ilmu hadis itu ada sejarah juga termasuk di dalam. Iya, ada sejarah juga. Maka catatan-catatan sejarah Nabi itu bisa menjadikan sunnah. Salah satu bisa contoh. Termasuk ucapan, bisa tindakan, bisa takdir ya. Oh ya. Bisa betul. Nah, nanti kita ada 4 istilah berkaitan dengan sunnah ini. Ya, ada 4 istilah. Kalau sunnah secara umum, apa saja yang dihubungkan kepada Nabi semuanya masuk sunnah. Tapi kita lebih sering mengatakan hadis. Misalnya barang siapa yang sholat sunnah 12 rakaat selain sholat fardu yang kemudian oleh fikih dikatakan sunnah rawatib, nah dia disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya apa? Lah ini hadis Nabi. Nah, gitu kan? Hadis Nabi. Lalu apa bedanya sunnah dengan hadis? Ini harus buka ayat terakhir surat Wadduha supaya tahu maknanya hadis itu spesifiknya apa gitu. Harus membuka surat Ad-Duha. Wa amma binikmati rabbika hadis. Nah, meskipun sudah hafal, coba dicek saja supaya lebih mantap, nanti bisa paham. Oh, kalau hadis itu ternyata, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Nyatakan itu kira-kira apa? Kalau bersyukur mengucapkannya apa, Pak Toha? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu namanya apa? Ucapan ya. Ucapan. Nah, jadi kalau begitu hadis itu spesifik, apa yang disabdakan Nabi itulah hadis. Nah,
Jadi sunnah Nabi berupa ucapan itu disebut hadis. Karena hadis menurut arti bahasa itu adalah ucapan. Maka dalam bahasa Arab muhadasah, ngobrol itu bahasa Arabnya muhadasah. Jadi saling ngobrol gitu. Dari mana? Oh dari ngopi. Ngobrol begitu itu bercakap-cakap itu bahasa Arabnya muhadasah. Sama dengan ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, terhadap nikmat Tuhanmu maka ucapkanlah, ceritakanlah sebagai wujud syukur, bukan cerita dalam wujud bangga berbangga gitu, tapi sebagai wujud syukur. Maka supaya cerita tidak terpeleset menjadi ujub dan kebanggaan, kesombongan, maka sebaiknya diawali dengan ungkapan syukur, alhamdulillah saya mendapatkan ini bla 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 bla, alhamdulillah anak saya lulus gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu bimbingan Al-Quran. Jadi ada istilah sunnah. Sunnah itu secara umum, kalau hadis itu adalah khusus untuk ucapan-ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam pelaksanaan kesehariannya, ini ada kesan kalau hadis itu berupa ucapan, kalau sunnah itu tindakan, ya, tindakan Nabi. Contoh misalnya kalau contohnya tadi minum sambil duduk, itu istilahnya bukan hadis Nabi, itu sunnah Rasul, kan begitu kan? Nah, gitu. Tapi kalau jadi istilahnya kesannya begitu. Kalau tindakan sering dikatakan sunnah, tapi kalau ucapan sering dikatakan hadis, gitu ya. Nah ada dua istilah lagi. Satu lagi dalam buku-buku keislaman itu ada istilah khobar. Istilah khobar. Khobar itu mirip dengan sunnah, mirip dengan hadis. Apa-apa yang datang dari Rasul, tapi dari sahabat juga bisa diartikan khobar. Dari para tabi'in juga bisa diartikan khobar. Hadis Nabi sering dikatakan khobar, ya itu, tapi lebih banyak kepada sahabat. Itu dikatakan kalau pendapat sahabat, nasihat sahabat itu seringnya disebut khabar. Yang keempat adalah athar. Ini istilah-istilah yang berlaku dalam ilmu hadis. Ada satu lagi asar. Asar itu apa bahasa kita? Kalau habis hujan kita napak di tanah ada bekas sepatu, itu apa istilahnya? Jejak ya. Jejak. Jejak. Jadi asar itu adalah jejak-jejak kehidupan. Sekali waktu sejarah Nabi disebut asar. Sejarah sahabat, kata-kata sahabat, kata-kata tabi'in juga disebut asar. Tapi hadis Nabi sangat sedikit yang disebut sebagai asar. Kebanyakan adalah sahabat dan tabi'in. Nah, itu ada 4 istilah yang berlaku untuk ilmu hadis dalam ilmu hadis. Ada sunnah, ada hadis, ada khabar, ada asar. Bahkan hurufnya asar atau atsar atau ya, asar itu boleh ditulis kalau tulisan Arabnya itu hamzah sa'ro, asaro. Hamzah taro. Kalau translate-nya itu adalah a t s a r. Oh ya. Sama dengan sanawiyah MTS gitu. Nah, itu asar ya. Itu 4 istilah yang berlaku di dalam ilmu hadis. Nah, baik. Kita masuk ke istilah pengertian kedua, yaitu sunnah dalam ilmu usul fikih. Nah, ini sebagiannya mirip dengan tadi, mirip dengan sunnah dalam ilmu hadis, tapi ada kekhususan, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik itu ucapan, sabda, tindakan, perbuatan, atau sikap ketetapan Nabi yang dimaksudkan sebagai dasar hukum. Nah, gitu. Yang dimaksudkan sebagai syariat. Inilah yang nanti melahirkan ini sunnah apa wajib apa makruh. Nah, itu bahasanya ada di sunnah
dalam terminologi ilmu usul fikih, dasar-dasar ilmu fikih. Nah, apa hubungannya dengan sunnah dalam ilmu mustalah hadis tadi? Hubungannya adalah hasil dari ilmu hadis tentang sunnah itu dijadikan dasar oleh ilmu usul fikih. Kalau hadisnya sahih, nah, usul fikihnya mengatakan, oh kalau begitu ini hukumnya wajib. Kalau begitu ini boleh dijadikan dasar hukum. Kalau tidak sahih, maka dan seterusnya. Jadi hubungannya antara sunnah dalam ilmu hadis dengan sunnah dalam ilmu usul fikih adalah bahwa sunnah dalam ilmu hadis itu dijadikan dasar oleh pembahasan sunnah dalam ilmu usul fikih. Usul artinya dasar, fikih artinya hukum-hukum praktis dalam Islam. Itu namanya fikih. Ya. Jadi fikih itu adalah hukum-hukum praktis dalam Islam. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Nah, disinilah lahir yang ketiga, sunnah dalam ilmu fikih, yaitu ma yusabu ala fa'ilihi, orang yang menjalankannya dapat pahala, wala yu'aqabu ala tarikihi, tapi kalau tidak mengerjakan tidak berdosa. Nah, itu sunnah dalam ilmu fikih. Apa dasarnya? Dasarnya sunnah dalam ilmu fikih, dasarnya dari usul fikih. Nah, usul fikih dasarnya dari ilmu hadis. Itu urutannya. Ya. Urutannya begitu. Atau Pak Akhir, maaf ini jadi kayak kuliah satu semester di UIN ini. Ya, ya. Ya, Pak. Ini memang penting karena kita mau catat juga. Penting, betul. Ini sangat penting supaya kita tidak salah-salah menerapkan. Ini penting, makanya saya sampaikan. Ya, saya sampaikan. Nah, jadi apa itu yang disebut tadi usul fikih? Usul itu dasar, fikih itu adalah hukum-hukum praktis dalam Islam. Ya, fikih itu hukum-hukum praktis dalam Islam. Nah, oleh karena itu jangan sampai salah persepsi seolah-olah fikih ini hanya pendapat manusia ulama biasa. Enggak. Ini yang ada bahkan beberapa ustadz yang pernyataannya seolah-olah tidak mau menggunakan fikih. Udah enggak usah ngikuti fikih, itu banyak perbedaan, kita jadi pusing, ikut saja Quran Sunnah. Nggak mungkin. Nah, gitu ya, nggak mungkin. Jadi justru fikih itu adalah untuk memudahkan aspek kepraktisan. Kalau hanya menggunakan letter Quran hadis, itu jadi problemnya banyak. Salah satu contoh misalnya lah, kalau kita ada ayat Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina wa idza qumtum ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Ayat tentang wudu. Ayat tentang wudu. Itu kan wudu itu tiba-tiba membasuh muka. Pertanyaannya niatnya di mana? Nah, gitu ya. Niatnya di mana? Nah, itulah fikih nanti yang akan merunut seperti itu. Oh, niatnya itu dalam hadis. Innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung niatnya. Nah, kalau begitu, meskipun Al-Quran itu menyebutkan wudhu dimulai membasuh muka, tapi karena ada hadis bahwa di situ harus ada niat segala amal, maka di dalam wudhu itu harus ada niat. Kapan niat harus muncul? Di awal perbuatannya. Jadi fikih itu adalah hukum-hukum praktis yang dirumuskan oleh para ulama setelah melakukan kajian mendalam terhadap Al-Quran dan hadis. Nah, maka jangan sampai anti fikih. Kalau anti fikih itu artinya anti penjelasan pemahaman mendalam dari Al-Quran dan Al-Hadis. Gitu. Baik. Nah, dari situ nanti
muncul yang ketiga, ada sunnah menurut definisi ilmu fikih, yaitu perbuatan yang berpahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika tidak dilakukan. Itu sunnah dalam terminologi fikih. Ya, fikih. Nah, apa dasarnya? Dasarnya adalah dari sunnah usul fikih. Sunnah usul fikih dasarnya adalah dari sunnah ilmu hadis. Kalau ilmu hadis mengatakan ini sahih, nah maka usul fikih akan mengatakan, oh kalau begitu ini jadi dasar hukum. Kalau jadi dasar hukum, hukumnya apa? Nah, hukumnya apa? Itulah yang disebut fikih. Nah, kalau bicara dasar hukum, itu adalah usul fikih. Makanya tadi saya sebutkan, kalau sunnah menurut ilmu fikih, itu lawan katanya makruh. Nah, begitu ya. Dalam fikih. Wajib dalam fikih itu lawan katanya, lawan hukumnya adalah haram. Karena wajib itu perbuatan yang apabila dilakukan berpahala, bagi yang meninggalkan berdosa. Kalau haram itu kalau ditinggalkan berpahala, kalau dijalankan berdosa. Itu berlawanan. Nah, sunnah begitu. Sunnah adalah berpahala ketika dilakukan, tidak berdosa ketika ditinggalkan. Lah makruh berpahala ketika ditinggalkan dan tidak berdosa ketika dijalankan. Nah, itu lawan katanya. Nah, posisi bid'ah di mana? Nah, ini masalahnya ya. Posisi bid'ah di mana? Nah, gitu baru ketemu. Bid'ah itu bukan amal yang tidak dicontohkan Nabi, bukan. Bid'ah itu adalah amal yang tidak memiliki dasar syariat. Itu namanya bid'ah menurut syariat. Kalau bid'ah menurut bahasa, betul. Sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, itu namanya bid'ah. Tapi itu bid'ah menurut bahasa. Kalau bid'ah menurut bahasa, tidak boleh digunakan untuk menentukan hukum. Karena bicara halal haram itu hukum. Sunnah makruh itu hukum. Bicara hukum harus dari terminologi hukum. Terminologi syariat. Definisi syariat tidak dari definisi bahasa. Nah, itu letaknya begitu. Ya, letaknya begitu. Sangat problematik kalau orang menggunakan terminologi bid'ah dari sisi bahasa, yaitu amalan yang tidak dicontohkan Nabi. Wah, itu sangat problematik, boleh dikatakan sangat menyesatkan ini. Karena ternyata dalam syariat Islam itu banyak hal-hal yang tidak dicontohkan Nabi, tetapi itu sesungguhnya merupakan sunnah. Ada yang disebut sunnah hamiyah, yaitu sunnah yang baru merupakan rencana Nabi, tetapi bagi Islam itu sudah merupakan sunnah, walaupun Nabi belum melakukan. Contohnya puasa Asyura, puasa Muharram. Tadinya cuma tanggal 10, tapi sahabat menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau hanya tanggal 10, itu sama dengan puasanya orang-orang Yahudi Nasrani. Maka Nabi kemudian merespon, oh kalau begitu, kalau nanti umurku sampai tahun depan, kita puasa mulai tanggal 9. Sehingga 2 hari, 9 dan 10. Nah, belum sampai bulan Muharram, di bulan Rabiul Awal, Rasul sudah wafat. Jadi Nabi pernah mengatakan, merencanakan, tapi belum pernah melakukan. Tapi itu sudah menjadi dasar hukum. Sehingga puasa Asyura, puasa bulan Muharram itu bukan hanya tanggal 10, tapi sunnahnya adalah termasuk tanggal 9. Nah, itu namanya sunnah hamiyah, tapi itu tidak banyak. Ya, tidak banyak. Itulah 3 definisi sunnah dalam ilmu hadis, sunnah dalam ilmu usul fikih, dan sunnah dalam ilmu fikih. Masing-masing beda, walaupun ada keterkaitannya sangat erat. Ya, terkaitannya sangat erat. Sampai di sini, mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat menyampaikannya, karena ini penting supaya kita bisa menerapkan secara tepat
istilah-istilah keagamaan kita. Ya, mungkin sebentar barangkali ada jamaah yang ingin bertanya, boleh silakan. Boleh, silakan. Iya, ini karena yang penting sekali nih Ustadz. Tadi kebetulan di tempat saya ini rada putus-putus nih indihumnya. Tentang bid'ah tadi Ustadz, mohon bisa diulang lagi Ustadz. Ya, jadi bid'ah itu sama. Jadi bid'ah itu secara bahasa adalah perbuatan yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah menurut bahasa loh ya. Ya. Nah, ada bid'ah menurut syariat Islam, menurut agama Islam. Bid'ah itu apa? Bid'ah adalah amalan yang tidak ada dasar hukumnya. Beda ini. Gitu ya. Jadi kalau begitu, amalan yang tidak ada contoh tapi ada dasar hukum bukan bid'ah. Gitu. Itu bid'ah dalam terminologi syariat. Kenapa kita harus bicara dari terminologi syariat? Karena bicara boleh dan tidak boleh, halal haram itu bicara soal hukum. Maka yang harus digunakan adalah definisi bid'ah dalam hukum, bukan dalam bahasa. Kalau bahasa itu bid'ah itu kreativitas. Ya, hal-hal yang belum pernah ada diciptakan itu bid'ah itu. Kreativitas ya. Nah, kreativitas baru, kreasi baru. Ya, itu. Nah, mengapa ini harus betul-betul dibedakan? Karena selama ini sepertinya entah sengaja atau apa, itu seringkali bahkan level ustadz ada ajinan juga sampai kepada bahwa ini bid'ah. Kenapa? Tidak ada contoh dari Nabi. Loh, wah kalau tidak ada contoh Nabi dikatakan bid'ah, maka membaca Quran dengan tulisan kitab itu adalah bid'ah yang paling besar. Mana ada Nabi pernah mencontohkan baca Quran pakai tulisan? Nah, gitu. Nabi baca Qurannya hafalan langsung didiktekan sama malaikat Jibril. Jadi kalau bid'ah definisinya adalah amalan yang tidak dicontohkan Nabi, maka membaca Quran pakai kitab suci seperti yang kita lakukan gini ini, buka mushaf apalagi pakai HP, itu bid'ah banget itu. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan. Oleh karena itu, menggunakan kata bid'ah untuk menetapkan hukum, jangan menggunakan terminologi makna arti bahasa. Gunakanlah terminologi aspek syariat. Nah, aspek syariat itu, bid'ah itu adalah amalan yang tidak punya dasar hukum, bukan amalan yang tidak ada contoh. Kalau ada amalan meskipun tidak dicontohkan Nabi, tapi ada dasar hukumnya, maka itu tidak termasuk bid'ah. Nah, di sini nanti ada bid'ah itu, ada bid'ah hasanah, ada macam-macam. Ya contoh yang paling gampang lah. Pada zaman Nabi kan nggak ada sekolahan, Pak Toha. Gitu kan? Nah, kalau definisinya bid'ah itu adalah apa-apa yang tidak dicontohkan Nabi, lah berarti siapa yang membuat sekolah ini semua itu adalah bid'ah. Kalau itu bid'ah itu seperti itu pengertiannya dan dikatakan sesat masuk neraka, maka aktivis-aktivis pendidikan itu semua masuk neraka. Lah ini problem. Pastinya tidak begitu. Jadi bukan soal. Jadi bukan karena tidak ada contoh, tapi tidak. Karena tidak ada dasar hukum, itulah bid'ah. Ya, barangkali yang lain masih ada? Boleh, silakan. Kayaknya belum ada. Kalau belum, saya ingin melangkah sedikit. Ada istilah hadis qudsi. Ada pernah dengar ya? Ya. Nah, jadi hadis itu sendiri atau istilah sunnah sendiri dibagi, ada klasifikasi lain, yaitu ada as-sunnah an-nabawiyah, yaitu sabda-sabda Nabi, ada as-sunnah al-qudsiyah. Bedanya apa? Kalau sunnah nabawiyah, hadis Nabi, itu adalah bahasanya bahasa Nabi.
Tapi kalau hadis qudsi, Nabi menceritakan firman-Nya Allah yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Nah, begitu. Itu hadis qudsi. Firman Allah yang disampaikan kepada Nabi untuk disampaikan kepada umatnya, tapi tidak termasuk dalam Al-Quran. Itulah hadis qudsi. Atau dalam istilah ilmiahnya, istilah agama, as-sunnah al-qudsiyah dan as-sunnah an-nabawiyah. Dan hadis qudsi ini banyak. Hadis qudsi ini sangat-sangat banyak. Salah satu contoh, saya mungkin pernah menyampaikan, Pak Aher, Pak Toha pernah dengar hadis qudsi tentang surat Al-Fatihah. Nah, itu Nabi bersabda begini. Jadi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya kalau dalam hadis qudsi itu ada qala Allah Ta'ala. Jadi, Nabi bersabda, tapi isinya adalah qala Allah Ta'ala. Nah, ada salah satu hadis qudsi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian qala Allah Ta'ala, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Nah, itu ada hadis qudsi yang berbunyi begitu. Ya. Hadis qudsi yang berbunyi begitu. Saya membagi sholat menjadi dua bagian. Sebagian untukku dan sebagian untuk hambaku. Nah, begitu. Apa di situ yang dimaksud sholat? Yang dimaksud sholat ternyata itu adalah Al-Fatihah. Dimaksud sholat di situ ternyata adalah Al-Fatihah. Apa buktinya? Buktinya adalah yang berikutnya. Yang berikutnya itu ada kalau misalnya bisa ini enggak Pak Ed? Saya ingin tunjukkan hadis ini. Ya. Bisa share. Share apa? Al-Quran? Enggak, saya ingin menunjukkan teks hadisnya. Oh gitu. Boleh. Bisa boleh. Mungkin boleh. Saya kasih. Oke. Ya, sebentar. Ntar saya share-nya saya matikan, saya pindah ke Bapak. Di-co-hostkan aja. Ya, sebentar. Co-host. Ya, silakan, Pak. Bisa ya? Ya. Oke. Ya, sudah. Ya. Hadis qudsi tentang Al-Fatihah ya? Hadis qudsi tentang surat Al-Fatihah. Nah, itu formatnya hadis-hadis seperti biasa. Itu ada wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Nah, cirinya hadis qudsi itu setelah qala Nabi itu ada qala Allahu Ta'ala. Allah berfirman begini loh. Nah, itu jadi Nabi bersabda tapi isinya menceritakan firman Allah. Nah, apa firman Allah di situ? Qasamtus sholata. Saya membagi sholat baini wa baina abdi nisfaini. Saya bagi sholat itu menjadi dua. Nah, ya, menjadi dua. Nisfaini wali abdi masa'ala. Dan bagi hambaku apapun yang dia minta saya ijabahi. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ketika seorang hamba membaca surat Al-Fatihah ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qala Allah menyambut langsung hamidani abdi. Nah, itu hambaku memuji aku. Wa idza qala ar-Rahmanir Rahim, ketika membaca Fatihah sampai ar-Rahmanir Rahim, qala Allah berfirman menyambut langsung asna alayya abdi. Itu hambaku
menyanjung-nyanjung aku. Asna alayya abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika membaca Fatihahnya sampai ayat maliki yaumiddin, qala Allah menyambut langsung majidani abdi. Oh, itu hambaku mengagung-agungkan aku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hambaku membaca Fatihah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi. Oh, inilah hubungan langsung antara aku dan hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Dan bagi hambaku apapun yang dia minta aku ijabahi. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ketika baca Fatihah sampai ayat itu Allah berfirman, hadza li abdi, ini semua adalah untuk hambaku, wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku adalah apapun yang dia minta saya ijabahi. Rawahu Muslim, hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini contoh hadis qudsi, ya. Hadis yang isinya menceritakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu. Nah, di dalam hadis ini sedikit memahami isinya, Allah nyatakan, ini penting, ini menjelaskan surat Al-Fatihah, tapi Allah menyebutnya sholat. Saya membagi sholat. Nah, pertanyaannya, mengapa surat Al-Fatihah disebut sholat? Nah, itu. Surat Al-Fatihah disebut sholat, alasannya dua. Karena surat Al-Fatihah itu bacaan pokok dalam sholat. Sehingga ada hadis yang menyebutkan la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Dianggap tidak sholat kalau orang sholat tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu seolah-olah representasi dari sholat itu sendiri. Maka Allah istilahkan surat Al-Fatihah dengan kata sholat, bukan Al-Fatihah. Alasan kedua, as-sholat artinya apa menurut bahasa? Sholat itu menurut arti bahasa adalah doa. Ya, sholat menurut arti bahasa itu doa. Makanya ada sholawat Nabi, doa-doa kepada Allah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sholat itu menurut arti bahasa doa. Menurut arti syariat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bi kaifiyatin makhsusah. Salat itu menurut arti bahasa doa, tapi menurut arti syariat serangkaian bacaan dan gerakan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dilakukan dengan cara tertentu. Itulah salat. Nah, kenapa Allah mengatakan berfirman dalam hadis qudsi ini bahwa Al-Fatihah itu salat? Karena ternyata Fatihah itu sesungguhnya isinya full doa. Nah, maka Allah istilahkan salat, yang arti harfiahnya memang doa. Al-Fatihah Allah sebut sebagai salat yang artinya doa, karena isi Al-Fatihah itu sesungguhnya adalah doa. Kita boleh buktikan, ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim itu doa apa bukan? Doa. Doa. Kenapa itu kita katakan doa? Ya, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu bukan sekedar bacaan, tapi itu adalah doa. Kenapa itu kita katakan sebagai doa? Bismillah sebagai doa. Apa kira-kira? Mungkin sudah pernah dengar. Bismillahirrahmanirrahim dikatakan doa karena itu ada Ar-Rahman Ar-Rahim bagian dari Asmaul Husna. Asmaul Husna kan dalam Al-Quran justru diserukan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya asma-asma agung yang kemudian kita kenal Asmaul Husna, fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan Asmaul Husna itu.
Maka kalau orang ingin disayangi selalu oleh Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Makanya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah doa karena di dalamnya menyebut asma Allah, dan menyebut asma Allah itu bukan sekedar zikir, tapi itu berarti sekaligus doa. Doanya sesuai dengan makna asma Allah yang dia sebut. Nah, yang paling rajin disebut biasanya kan ya Razzaku, yang maha pemberi rizki, itu yang biasanya paling sering disebut. Ya Razzaku, pemberi rizki. Kita buktikan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu doa apa bukan? Nah, gitu ya. Itu doa apa bukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu doa. Buktinya apa? Ada hadis Nabi yang menyatakan afdalud du'ai alhamdulillah wa afdaluz zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah, dan sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Nah, ini ada ilmunya lagi. Kenapa Nabi menyatakan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah? Nah, itu kadang-kadang Nabi memang memberikan sabda Nabi itu memang memaksa kita untuk mendalami ilmunya berkaitan dengan yang lain-lain. Kenapa Nabi menyatakan bahwa sebaik-baik doa adalah alhamdulillah? Karena alhamdulillah itu ungkapan syukur. Nah, orang yang bersyukur akan didapat apa? Akan dapat tambahan dari Allah. Ini kita sudah hafal. La in syakartum la azidannakum. Nah, gitu kan? Nah, kalau bersyukur Allah akan tambahi. Lah orang doa biasanya minta apa? Minta tambahan. Tambahan lebih sehat, tambahan rumah, tambahan kendaraan, tambahan pendapatan, dan macam-macam tambahan-tambahan. Nah, jadi orang berdoa itu pada dasarnya minta tambahan, tambah sehat, tambah kaya, tambah, dan lain-lain. Apa kaitannya dengan alhamdulillah sebagai ungkapan syukur dianggap doa terbaik? Ternyata makna sabda Nabi itu adalah orang yang bersyukur itu sama dengan orang yang berdoa. Karena apa? Karena akhirnya sama, yaitu sama-sama mendapatkan tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan berdoa, tapi kalau tidak ada rasa syukur, nggak akan ada tambahan. Nah, bersyukur, kalaupun tidak pernah berdoa misalnya, tapi dia bersyukur dengan apa yang Allah berikan, dia akan dapatkan tambahan-tambahan. La in syakartum la azidannakum. Surat Ibrahim ayat 7. Jadi kalau begitu, alhamdulillahirabbil alamin itu tidak sekedar memuji Allah, tapi itu adalah ungkapan doa. Maka Fatihah itu full doa. Coba Bapak runut sampai ke bawah. Maliki yaumiddin, kembali lagi Asmaul Husna. Menyebut Asmaul Husna sama dengan doa. Maka orang yang pengen menjadi penguasa, maka ya Malik, ya Malik, ya Malik. Nah gitu kan. Sehingga seperti doa Nabi Ibrahim mendapatkan kerajaan, Rabbi firli wahabli mulkan la yambagi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Nah, begitu. Itu doanya Nabi Sulaiman, maksud saya. Doanya Nabi Sulaiman sampai mendapatkan kerajaan segalanya dari Allah. Itu doanya itu. Maka kalau ingin jadi anggota DPR, ingin jadi apa lagi ya, wiridkan itu. Rabbi firli wahabli mulkan la yambagi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Terus sampai waladhdallin, sampai amin, itu perhatikan isi Al-Fatihah itu adalah doa. Makanya Allah tadi dalam hadis qudsi, qasamtus sholata baini wa baina abdi. Ini qasamtus sholata baini wa baina abdi. Saya membagi sholat, itu maksudnya Fatihah. Demikian. Ada pertanyaan? Ya, silakan, barangkali ada pertanyaan dari para jamaah. Ya, ini materinya rada monoton karena memang ini dalam terminologi keilmuan. Ya. Kalau dalam skala atau ilmu hadis yang namanya hadis qudsi ini levelnya di luar yang disebutkan tadi ya, Tad? Level dari hadis qudsi itu paling tinggi ya. Artinya kan ada
Kalau dari secara hukum. Ya, jadi kalau hadis qudsi itu kualifikasi hadisnya ada sahih, ada tidak sahih, sama dengan hadis-hadis yang lain. Oh gitu. Ya, ya. Karena ada hadis qudsi juga yang oleh para ulama sebagian menyatakan tidak sahih. Ada. Ya. Nah, tidak sahihnya bukan karena kalimatnya, tapi dari rawinya. Misalnya Pak Heri, Pak Toha pernah dengar hadis kadal fakru ayyakuna kufron. Kefakiran itu nyaris menjadikan orang jadi kafir. Ada pernah dengar gitu ya? Kadal fakru ayyakuna kufron, hampir-hampir saja kemiskinan itu bisa mendorong seseorang jadi kafir. Nah, ini oleh para ulama sebagian, bukan seluruhnya, ini dinyatakan tidak sahih. Karena apa? Ada salah satu seorang sanad sambungan sabda Nabi ini, namanya Yazid, itu dianggap kurang kredibel sebagai rawi hadis. Karena apa? Karena hafalannya kadang-kadang lupa. Nah, di dalam ilmu hadis, Pak Aher, Pak Toha, dan Bapak Ibu sekalian, menentukan hadis sahih tidak sahih, luar biasa. Itu sangat-sangat rumit, sangat sulit. Karena orang-orang yang dilewati, yang membawa hadis ini, orang-orang yang menyampaikan hadis sampai kepada penulis rawi Al-Bukhari atau lain-lain, itu satu persatunya harus jelas. Kriterianya sangat rigid. Salah satu contoh, kalau ada rawi hadis, ternyata orang itu suka makan di warung, itu nggak sah jadi rawi hadis. Hadisnya dhaif. Nah, kenapa? Orang kalau sudah makan di warung, ngobrolnya ke sana kemari. Oleh karena itu campur aduk antara sabda Nabi dan omongannya sendiri. Maka hadisnya itu dianggap tidak sahih. Bukan kalimatnya yang tidak sahih, tapi persoalan yang menyampaikan hadisnya. Nah, gitu. Lagi, contoh lagi, kriteria lagi. Kalau orang jadi rawi hadis, ternyata dia pakaiannya sembarangan, sholatnya pakai kaos, tidak suka pakai peci. Itu nggak sah jadi rawi hadis. Kenapa? Hadis itu sabda mulia. Orang yang membawa harus orang yang betul-betul memang membawa penampilan sebagaimana Nabi menampilkan hadis itu. Maka orang yang pakaiannya sembarangan seperti itu, apalagi dalam sholat, itu tidak dianggap sebagai rawi yang kredibel. Maka hadisnya ditolak. Itu kalau dalam ilmu hadis, itu luar biasa rumit. Ya, luar biasa rumit menentukannya. Maka hadis sahih dan tidak sahih itu kriterianya tidak mudah. Nah, itu semua dipelajari dalam ilmu hadis. Nah, hasil itu semua nanti akan jadi pedoman dalam usul fikih. Kalau sahih jadikan dasar hukum, kalau tidak sahih tidak dijadikan dasar hukum. Itu garis besarnya begitu. Kalau sahih nanti lahirnya ya hukum yang 5, mungkin wajib, mungkin haram, mungkin sunnah, mungkin makruh, dan seterusnya. Begitu. Ya. Dan kalau kita runtut sanad gitu ya, ada hadis itu ada tadi yang disampaikan Pak Kiai kan sanadnya gitu ya mungkin ya, urutan dari perawian gitu ya. Ya. Maksud saya gini, ada sebuah kajian yang atau seorang ustadz yang memberikan hadis itu bersanad, bahkan dia juga punya sanad dari mana begitu kan urutannya itu. Kemudian ya banyaklah yang mengikuti gitu. Nah, terkait dengan yang Pak Ustadz sampaikan ya, seperti kalau kita ini kan kita mungkin hampir semuanya makan pernah di warung juga. Apakah pantaskah kita menjadi pensanad atau perawi atau bukan meneruskan suatu hadis ke generasi berikutnya dengan nama kita begitu. Nah itu gimana cara menerangkannya? Mungkin paham nggak yang saya sampaikan? Paham. Ya, yang Pak Heri ceritakan itu sanad ilmu. Betul. Ya, jadi bukan sanad hadis. Oh gitu. Iya, sanad ilmu. Ustadz Anu dapatnya dari guru siapa, itu sanad ilmu namanya. Sanad keilmuannya, bukan sanad esensi hadisnya.
Tapi itu kayaknya hadis, jadi karena iya, tapi itu bukan sanad hadis, tapi sanad ilmu hadis. Ya, jadi dia mendapatkan hadis ini dari guru anu. Gitu. Ya. Contoh misalnya begini, orang ngaji Riyadhus Shalihin dari kiai siapa? Kiainya dari anu, nanti ujungnya sampai penulis Riyadhus Shalihin yang namanya Imam An-Nawawi. Itu namanya sanad ilmu. Kebetulan ilmunya ilmu tentang hadis Riyadhus Shalihin. Nah, gitu. Kalau itu tidak mensyaratkan tadi, tidak mensyaratkan rawi-rawi tadi, karena ini bukan seorang sanad dalam pengertian membawa hadis, tapi sanad mempelajari hadis. Bukan sanad membawa hadis, tapi sanad mempelajari hadis. Sanad keilmuan namanya Pak Aher. Oh. Ya. Bukan sanad hadis, tapi sanad keilmuan. Ya sayangnya saya nggak begitu menjelaskan persis karena saya dapat dari orang lain itu. Mungkin. Ya, jadi itu sanad keilmuan. Nah, memang orang-orang yang menyampaikan pelajaran agama itu hendaknya memang punya sanad keilmuan. Karena apapun yang dia ajarkan itu tanggung jawab. Nah, sanad keilmuannya harus ada. Kamu menerangkan begini ini dari mana? Oh, saya dari guru saya. Nanti gurunya yang dihisab, kamu mengajarkan begini dari mana? Dari guru saya. Terus saja sampai ujungnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu. Jadi bukan dalam hadis yang keterangannya itu tidak boleh dirubah begitu ya? Bukan. Jadi itu bukan dalam pengertian sanad yang kita bahas sekarang ini. Tapi yang Pak Aher tanyakan itu sanad dalam pengertian sambungan ilmu. Ya, syukran Ustaz. Yang lain barangkali? Yang lain? Barangkali ada yang. Pak Krisnadi, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi sunnah itu ada dibagi menurut 3, ada qauliyah, ada fi'liyah, sama taqiyah ya Pak Ustaz. Ya, ada qauliyah, kata-kata, sabda, ada fi'liyah, perbuatan, tindakan, ada takririyah, ketetapan atau sikap. Kemudian kalau hadis yang dibawakan oleh selain Rasul, oleh sahabat, contohnya seperti sahabat atau dari istrinya saya Aisyah, seperti al Rasul itu seperti Al-Quran berjalan. Atau mungkin juga ciri-ciri Rasul itu yang Bapak sahabat, misalkan perawakannya putih, kemudian rambutnya ikal dan seterusnya. Nah itu apa namanya? Termasuk apa? Hadis apa? Bagus, ini pertanyaannya bagus. Ketika ada sahabat yang bertanya, ya Aisyah, wahai Aisyah, akhlak Nabi itu sebetulnya apa? Nah, Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Ya Nabi itu akhlaknya ya Al-Quran itu. Pertanyaannya adalah, ini hadis apa kira-kira? Qauliyah, fi'liyah, atau takririyah? Nah, gitu ya. Itu bisa masuk tiga-tiganya. Itu bisa masuk tiga-tiganya. Kenapa masuk tiga-tiganya? Karena sekali waktu Nabi menyampaikan akhlak Nabi itu berupa ucapan-ucapan yang diperintahkan oleh Al-Quran. Begitu. Nah, sekali waktu yang dimaksud kana khuluqul Quran itu juga masuk hadis tindakan Nabi. Misalnya apa? Al-Quran menyuruh bersikap amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Atau dalam ayat 1 surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Nah, Rasulullah selalu memenuhi janji. Maka Aisyah menjawabnya, akhlak Nabi itu ya akhlak Al-Quran itu. Nah, jadi karena khuluquhul Quran itu dijawab oleh Aisyah, itu adalah menceritakan apa yang dikatakan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, apa yang merupakan sikap Nabi. Dan itu semuanya mencerminkan isi Al-Quran. Maka dijawab singkat, karena khuluquhul Quran. Begitu, Pak. Apalagi tadi yang kedua? Ya, ya sama seperti seolah-olah itu yang
bukan keluar dari Rasulullah tapi dari pengamatan sahabatnya. Misalkan rambutnya. Iya. Oh itu anu. Nah kalau yang kedua itu adalah masuk tadi terminologi hadis, tapi itu adalah sifatun khalqiyatun. Jadi sifat kepribadian, ciri-ciri pribadi. Nah, gitu. Rambutnya ikal, perawakannya tidak tinggi, tidak pendek, tapi kekar begitu. Nah, pertanyaannya itu sebagai hukum apa bukan? Ciri-ciri kemanusiaan sebagai hukum apa bukan? Tidak. Makanya tidak wajib ditiru. Umat tidak diwajibkan niru perawakannya Nabi, niru rambutnya Nabi, tidak diwajibkan. Karena itu sifat-sifat kemanusiaan. Nah, sementara Al-Quran menyatakan manusia masing-masing beda. Oleh karena itu nanti di dalam usul fikih menjadi perbincangan para ulama. Cara sisiran Nabi begitu. Nah, maka kalau tidak begitu boleh apa tidak? Itu nanti dalam kajian usul fikih, sifat-sifat Nabi itu menjadi dasar syariat apa bukan? Nah, itu nanti melahirkan ilmu fikih, hukum-hukum praktis. Oh, itu seru itu kalau sudah sampai ke kajian sana. Begitu, Pak? Ya, ada lain? Ibu Siti Rahaya, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada hadis bahwa sholat harus membaca Al-Fatihah. Kalau membaca Al-Fatihah nggak sah ya. Lalu ada hadis lagi bahwa jika sedang dibacakan Al-Quran maka diamlah. Nah, kalau kita sholat berjamaah, imam itu kan membaca Al-Fatihah, ya, baca Quran. Lalu maksudnya apa harus diam, tidak membaca Al-Fatihah? Iya. Pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya itu makmum kalau sedang imam sedang membaca Al-Fatihah, apa makmum tidak membaca Al-Fatihah? Iya. Harus diam itu. Baik. Ya, ini bagus pertanyaannya. Memang di dalam, jadi ini seperti ada kontradiksi ya antara ayat Al-Quran dan hadis. Seperti dalam hukum yang sama, yaitu soal bacaan Fatihahnya makmum. Al-Qur'annya menyatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau sedang dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah secara sungguh-sungguh ya, dan diam dengarkanlah agar kalian dirahmati Allah. Maka dari sini muncul pendapat ulama, kalau imam sedang membaca surat Al-Fatihah, makmum tidak usah, bahkan dilarang. Begitu ya, Bu ya? Iya. Sampai di situ. Nah, tapi Nabi menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat kalau orang sholat tidak membaca surat Al-Fatihah. Lah ini kan di satu pihak disuruh diam, mendengarkan, tapi di satu pihak kalau diam tidak baca Fatihah, itu dianggap tidak sah sholatnya. Lah ini gimana? Nah inilah kajian yang melahirkan fikih. Nah gitu. Nah supaya ini tepat, maka harus dilihat asbabun nuzul, latar belakang ayat yang tadi itu. Kalau dibacakan ayat Al-Quran, hendaknya kalian diam, jangan bicara. Itu ternyata ayat itu berkaitan dengan para sahabat, paham tata cara sholat, sehingga ketika dia makmum datang belakangan, sebelah yang lagi sholat, ini rakaat yang keberapa ini? Nah, maka turun ayat sholat, imam sedang baca Quran, kalian jangan bicara sendiri-sendiri. Nah, begitu. Nah, apa kaitannya? Kaitannya adalah
kalau imam sedang membaca Fatihah, memang makmum harus mendengarkan. Nah, tapi kalau nanti membaca surat, itu makmum gilirannya membaca suratul Fatihah. Jadi kalau begitu ayatnya dijalankan, dipenuhi, hadisnya juga dipenuhi. Nah, kerjasama yang baik antara imam dan makmum memang harus sama-sama punya ilmu. Imam ketika jadi imam setelah waladhdallin amin, jangan buru-buru masuk baca surat. Tapi diamlah sejenak. Untuk apa? Agar makmum baca Fatihah dulu. Nah, setelah kira-kira makmum selesai Fatihahnya, baru dia membaca surat. Nah, ini benar nih, imam yang paham tata cara sholat yang betul untuk memenuhi hadis dan Al-Quran ayat tadi. Supaya Fatihahnya makmum, nah makmum juga kemudian ada kesempatan membaca Fatihah memenuhi hadis. Karena hadisnya mengatakan tidak sah sholat kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah setelah itu baru imam melanjutkan baca surat-surat setelah surat Al-Fatihah. Nah di sini problemnya kadang-kadang imam nggak tahu apa sengaja apa lupa, itu begitu waladhdallin amin dia langsung. Mungkin imamnya juga buru-buru. Nah kalau langsung seperti apa bagi makmum? Bagi makmum tetap dia membaca surat Al-Fatihah. Karena apa? Imam membaca surat itu hukumnya sunnah, sementara makmum membaca Fatihah hukumnya wajib. Dalam kaidah usul fikih, al-wajib muqaddamun ala sunnah. Yang wajib harus didahulukan daripada sunnah. Begitu, Bu? Ya, Ustaz. Itu kan seringnya itu imam membacanya langsung waladhdallin langsung baca suratan. Iya, terus? Bagaimana kalau kita misalnya mengikuti imam, alhamdulillahirabbil alamin, imam membaca begitu, terus kita mengikuti alhamdulillahirabbil alamin, terus ar-rahmanir-rahim, kita ar-rahmanir-rahim gitu, gimana Ustaz? Itu artinya mendengar sambil mengikuti. Iya. Ya, mendengar sambil mengikuti. Kalau kita mau letterlek dengan ayat Al-Quran, ya hanya mendengarkan saja. Iya. Nah, nanti membaca surat Al-Fatihahnya setelah waladhdallin amin, baru makmumnya baca surat Al-Fatihah. Biasanya belum rampung udah itu surat. Belum rampung sudah ruku. Bagaimana hukumnya? Makmum wajibnya apa? Kewajiban makmum apa? Ya, ini Ustaz, belum rampung Al-Fatihahnya, imam sudah membaca suratan gitu. Iya, jangankan hanya membaca surat, kita belum selesai membaca Fatihah, imam sudah ruku. Sampai kepada level itu. Sekarang pertanyaannya, makmum wajibnya apa terhadap imam? Mengikuti. Maka kalau imam ruku, walaupun makmum belum selesai baca Fatihah, ikut ruku. Nah, begitu. Ya, sesampainya Ustaz. Ya. Betul. Ya, jazakallah Ustaz. Amin. Mudah-mudahan jadi ilmu sehingga ibadah kita lebih mantap lagi. Amin. Ada yang berpendapat bahwa kalau berjamaah, makmum berjamaah yang zahar khususnya, artinya sholat maghrib, isya dan subuh. Itu Al-Fatihahnya makmum sudah diwakili oleh imam. Ada yang itu benar nggak? Ya, itu benar salah satu pendapat fikih. Tapi kalau fikih mazhab Syafi'i tidak begitu. Fikih mazhab Syafi'i itu adalah makmum tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Nah, memenuhi hadis tadi itu, memenuhi hadis la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat kalau tidak membaca Fatihah. Dan di hadis itu tidak ada penjelasan bagi makmum atau imam. Sehingga kesimpulan Imam Asy-Syafi'i, imam maupun makmum wajib membaca surat Al-Fatihah. Berarti kalau mengikuti Imam Syafi'i, ketika seseorang jamaah yang masbuk dan hanya mendapatkan surat saja begitu, dan dia nggak sempat, mungkin sudah ujung akhir gitu ya, itu berarti dia harus mengulangi rakaat tersebut ya, Tad? Tidak. Jadi justru
justru ada kewajiban makmum itu mengikuti imam. Nah, oleh karena itu Fatihah tadi itu justru sebaliknya Pak Aher. Makmum tidak harus baca Fatihah, itu adalah makmum masbuk yang mengikuti imam, yang imamnya sudah selesai dan menjelang ruku. Kita baru datang Allahu Akbar, tiba-tiba imam sudah lakum dinukum waliyadin, lalu ruku, kita ikut ruku. Maka kita tidak wajib mengulang atau menambah rokaat dari yang apa kita tidak mendapatkan Fatihah. Nah, Fatihah disitulah makmum masbuk itu yang ditanggung oleh imam. Bacaan imam adalah menanggung bacaan makmum. Itu dalam mazhab Syafi'i, itu adalah Fatihahnya makmum masbuk. Tapi kalau makmum normal, sejak awal takbirnya sudah bareng dan seterusnya, kalau makmum tidak membaca Fatihah, dalam mazhab Syafi'i dianggap batal sholatnya, tidak sah. Tapi mazhab lain mengatakan tidak apa-apa, itu ditanggung imam. Nah, tergantung kita. Kita mau ngambil yang mana nih? Konsistensi disitulah menjadi penting. Lah orang bisa konsisten kalau tahu ilmunya. Nah, oleh karena itu ini persoalannya menjadi sangat-sangat meluas. Jadi kita boleh melakukan ini, melakukan itu, yang penting punya dasar ilmunya. Nah, begitu. Karena sihhatul ibadah, sihhatul amal bil ilmi. Sahnya ibadah, sahnya amal itu dengan ilmu. Contoh misalnya soal sholat kunut, soal sholat subuh, pakai kunut. Ya. Nah, kunut tidak kunut itu sebenarnya bukan persoalan. Yang penting bagi kita, kalau yang namanya makmum, imamnya kunut, makmum itu wajibnya ikut kepada imam. Ya. Nah, gitu. Jangan sampai tidak mengikuti imam. Imamnya rukuk, makmumnya kunut. Makmumnya kunut, nah itu dia. Gitu. Makanya misalnya saya yang selalu kalau sholat itu subuhnya pakai kunut. Tiba-tiba saya bermakmum kepada imam yang tidak pakai kunut. Saya wajib mengikuti. Tidak boleh kemudian, begitu. Tidak boleh kemudian saya sendiri berkunut, itu tidak dibenarkan justru. Karena yang disebut berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Nah, maka kata Nabi, فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. Kalau imammu takbir, kamu takbir. Kalau imammu rukuk, kamu rukuk. Gitu. Jadi, nah di sini kaidah tadi berlaku. Al-wajib muqaddamun ala sunnah. Wajib itu didahulukan daripada sunnah. Membaca kunut hukumnya sunnah. Mengikuti imam wajib dalam sholat berjamaah. Nah, yang wajib harus diikuti. Kalau kita justru sendiri kunut sementara imamnya sudah rukuk, justru sholat kita bisa batal. Karena kita tidak mengikuti imam. Begitu juga sebaliknya. Kita tidak biasa kunut, tiba-tiba ada imam yang pakai kunut, tidak boleh kemudian kita tidak kunut lalu sujud sendiri. Oh, itu lebih batal lagi, itu mendahului imam. Gitu. Ya gitu ya. Nah, itu ya lebih batal lagi. Saya tidak mau kunut. Apapun alasannya gitulah, imamnya lagi kunut, lalu dia kemudian nyelonong sujud sendiri. Itu namanya mendahului imam. Ya, mendahului imam, nyelonong itu. Ya. Pak Yai boleh nanya lagi nih Pak Yai. Oke. Tentang membaca Al-Fatihah pada saat sholat. Tadi kan berbeda mazhab. Ada yang kalau mazhab Syafi'i makmum itu harus membaca lah ya. Setelah imamnya selesai, imamnya mau memberi waktu atau tidak memberi waktu, ya makmumnya tetap membaca Al-Fatihah. Tapi ada mazhab lain yang tadi bahwa bacaan Al-Fatihah makmum itu sudah diwakili oleh imam. Artinya makmum tidak harus membaca Al-Fatihah. Pertanyaannya gini, bolehkah nih seorang makmum itu suatu saat ngikutin mazhab Syafi'i, suatu saat dia mengikutin, artinya ini konsisten untuk tidak konsisten gitu ya. Konsisten untuk tidak mengikuti salah satu mazhab gitu. Itu boleh nggak atau cara berpikir seperti itu? Boleh sepanjang tidak mencari yang ringan-ringan. Kalau pilih-pilih yang ringan-ringan itu dianggap orang yang tidak siap dengan taklif hukumnya Allah. Nah, gitu. Maka konsistensi di situ menjadi penting.
Disitulah para ulama berpandangan konsisten terhadap mazhab itu penting untuk menjaga keistiqomahan seseorang agar ibadahnya jangan mencari yang ringan-ringan. Maka kemudian ada ungkapan al-ujrah biqadril masyaqqah. Besar kecilnya pahala itu sesuai dengan besar kecilnya tantangan yang dihadapi. Nah, gitu Pak Toha. Ya, jadi kalau larangan ya, larangan makmum bersikap mengambil langkah yang ringan-ringan gitulah katakan ya. Tidak konsisten terhadap mazhab, akibatnya terkesan dia mengambil yang ringan-ringan. Dari sini ngambil yang ringan, nanti terapi yang satunya juga ngambil yang ringan. Itu katakan mohon maaf, ada dalilnya atau gimana tuh kira-kira Ustaz? Tidak ada dasarnya dia mengambil yang begitu itu. Tidak ada dasarnya. Yang ada dasarnya justru kembali lagi kalau Al-Qur'an itu kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan sebagai ciptaan terbaik. Lah Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan terbaik itu tujuannya kan wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kira-kira nih ibadah kira-kira ibadah yang selayaknya dipersembahkan ibadah yang mana? Pasti ibadah yang terbaik. Sama dengan Pak Toha kalau milih stafnya staf yang terbaik. Tujuannya apa? Agar kinerjanya terbaik. Kira-kira ilustrasinya begitu. Kalau dipilih dengan proses seleksi yang panjang, biaya mahal, mendapatkan yang terbaik, tapi tiba-tiba kerjanya biasa-biasa saja, apalagi kerjanya buruk, minimalis begitu, kira-kira gimana? Wah, kecewa ya. Nah itu dia. Nah, Allah, inilah namanya fikih, kajian mendalam. Nah, begitu. Ini namanya fikih kajian mendalam terhadap makna-makna ayat Al-Qur'an. Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan terbaik. Dan ciptaan terbaiknya itu tujuannya untuk ibadah. Kalau begitu ibadah yang diharapkan adalah ibadah yang terbaik. Bukan ibadah yang minimalis ala kadarnya. Maka ada proses tahsinul ibadah. Nah, dari sanalah kemudian ulama sepakat menyimpulkan boleh beraneka madhab, tapi hindari mengambil yang ringan-ringan. Orang-orang yang milih-milih yang ringan-ringan dari mencampur adukkan mazhab, itu dalam istilah usul fikih namanya talfik. Ya. Talfik. T-A-L-F-I-K. Talfik. Itu memecah-mecah, mencampur aduk pemahaman-pemahaman agama. Satu kali dia maghribnya pakai Syafi'i. Nah, yang ringan ini. Nanti lain kali begitu. Nah, itu dianggap tidak konsisten. Nah, pertanyaannya, kalau tidak konsisten, kira-kira sesuai dengan kebiasaan Allah apa tidak? Allah itu konsisten ya? Konsisten, maka tidak sama dengan sunnatullah. Jadi orang yang tidak konsisten itu sama dengan tidak memenuhi sunnatullah. Nah, itu argumen ulama sangat banyak di situ Pak Toha dalam kajian-kajian usul fikih itu. Iya. Kalau tadi kan ada istilah makmum harus mengikuti imam, gitu kan? Cuma kalau imamnya ganti-ganti, itu kan tetap harus diikuti ya. Dalam satu masjid itu malah ada yang membela-belain gini, imam itu cukup, bahkan dibisikin itu, misalnya, imam, katakanlah di sini dia nggak pernah pakai kunut, misalnya begitu ya, bisikin, akhirnya imamnya ngikuti. Atau di sini harus pakai kunut, imamnya mengikuti gitu ya. Nah, untuk case yang demikian itu bagaimana? Kemudian ada juga yang pesan, ada di suatu masjid tulisin kalau ceramah hari Jumat itu namanya apa tuh? Khutbah. Ya gitu, khutbah misalnya maksimal 15 menit, doa 5 menit misalnya begitu kan. Ada yang seperti gitu. Itu bagaimana? Itu kan sepertinya justru ingin membuat semuanya itu disimplify atau disederhanakan gitu. Itu gimana, Pak? Oke. Kalau ada hadis yang menetapkan seorang tamu
tidak boleh menjadi imam tuan rumah. Ada hadisnya itu Pak Eri? Ada ya? Ya, ada. Nah, maka saya kalau ke satu masjid tidak boleh tiba-tiba nyelonong menyodorkan jadi imam. Yang lebih berhak jadi imam adalah tuan rumah. Saya kalau kepada Pak Heri, walaupun Pak Heri memandang saya lebih layak jadi imam, kalau nyelonong jadi imam, Pak Heri itu yang lebih berhak jadi imam. Nah, makanya kalau kaitannya di Pak, di sini biasanya nggak pakai kunut. Oh iya, dia kalau siap jadi imam, nah itu ngikuti makmum. Ngikuti makmum dalam pengertian kebiasaannya di situ. Tapi kalau imamnya misalnya tetap dia pakai kunut, makmumnya harus ikut. Nah, gitu ya. Itu konsistensinya. Itu ada hadisnya itu. Jadi seorang tamu tidak boleh menjadi imam bagi tuan rumah. Hadisnya itu antara lain ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti mayit, harus ngikuti tuan rumah bagaimana mengatur. Ya. Makanya kalau tuan rumah, Pak Heri saya nggak mau tes, saya mau aja, itu nggak boleh harusnya itu. Sebagai tamu nggak boleh begitu tuh. Kecuali Pak Heri, Pak Toha nawari mau apa lah itu boleh. Tapi kalau mengajukan permintaan itu tidak boleh. Itu ada ad-dhaif ya. Gitu. Nah, terus tadi khutbah itu maksimal 15 menit. Sholatnya berapa? 5 menit. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu betul-betul tidak sesuai sunnah Nabi itu. Nabi menyatakan pertanda kedalaman agama seseorang itu adalah kisorul khutbah watulis sholat. Khutbahnya singkat tapi sholatnya panjang. Nah, tapi ini memang rata-rata imam kita kan problem hafalan nih. Sehingga oreanya lebih panjang daripada sholatnya. Rata-rata Jumatan begitu. Itu betul-betul nggak sesuai dengan sunnah. Ya, hadis Nabi tidak pernah melakukan Jumatan, khutbahnya lama, Jumatannya pendek. Itu tidak ada. Khutbahnya setengah jam, tiba-tiba Jumatannya alhaakumut takasur. Itu tidak pernah itu terjadi begitu Nabi itu. Jadi itu yang benar adalah khutbahnya pendek, sholatnya yang panjang. Nah, itu yang betul. Makanya kalau ada permintaan khutbah maksimal 15 menit. Harusnya sholatnya 20 menit. Begitu. Ya. Maka kalau khatib-khatib yang paham soal ini biasanya tidak pernah khutbahnya itu panjang-panjang. Ya. Khutbah paling 10 menit lah, nanti sholatnya itu kira-kira 10 menit lebih lah. Nah, ayat-ayatnya menjadi panjang gitu. Tapi karena ini belum terbiasa, walaupun sunnah, itu imamnya bisa didahami sama makmum. Gitu ya. Makmumnya bisa diam-diam, itu artinya ini kepanjangan, ini imamnya ini kelamaan. Gitu. Baik. Makmumnya batuk-batuk gitu tadi. Batuk-batuk ya. Baik Pak Eri, saya kira itu dulu ngaji kita malam ini. Baik ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini jadi ilmu kita. Ya baik Pak Ustaz. Baik Pak Ustaz, mungkin mohon kesediaan Pak Ustaz menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi umrina, wahai Allah berkailah umur kami. Wa barik lana fi ilmina, berkailah ilmu kami. Wa barik lana fi a'malina, berkailah amal karya kami. Wa barik lana fi rizkina, berkailah rizki kami. Wa barik lana fi ahlina wa auladina wa dzurriyyatina, berkailah keluarga kami, putra-putri kami ya Allah, seluruh keturunan kami. Wa barik lana fi kulli ma, keberkahan ya Allah apapun Engkau karuniakan kepada kami. Allahumma tawil a'marana fis sihhati wal afiyah. Panjangkan usia kami ya Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Wa tawil a'marana fin najahi was sa'adah. Panjangkan usia kami ya Rabb dalam keadaan sukses dan bahagia. Wa tawil a'marana fil ibadati wal khairi was salamati wa
husnil khatimah. Panjangkan usia kami ya Allah, senantiasa bisa istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam segala kebaikan. Selamatkan kami dari segala mara bahaya. Dan jika saatnya tiba harus kembali kepadamu, berikan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima Terima kasih, Pak. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima sebelum kasih, Pak Yai. apa namanya Alhamdulillah. kira-kira masih berapa seri lagi Pak Ustadz untuk Nah, ini? kalau masih ada waktu sekali lagi, nanti kita pemantapan tentang mahabbah supaya satu paketnya sistematikanya runut. Mudah-mudahan harapannya melekat di kita sehingga tinggal mengisi dalam perjalanannya. Baik. Nanti sistematikanya kita urut mulai ayat 208 sampai tentang mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah. Nanti satu paket kan. Baik. Paling satu sesi lagi kalau ada waktu, begitu Pak Erik. Ya, baik, insyaallah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami. Dan Alhamdulillah. para jemaah sekalian, terima kasih.